Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk seleksi P3K 2024. Oke, kita masih meneruskan untuk yang kemarin, yaitu kita akan bahas semua kisi-kisi soal terbaru gitu ya. Di part keempat sekarang gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan part-part sebelumnya, silahkan teman-teman segera buka dari My Channel, lihat playlistnya di soal P3K 2024 gitu ya. Oke, hari ini kita masih meneruskan untuk kompetensi manajerial. Ada 8 unit ya yang teman-teman harus pahami, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, ini sebagai acuan teman-teman dalam memeriksa kasus ya. Karena soalnya berupa studi kasus ya, banyak yang studi kasus, panjang-panjang soalnya. Nanti saya perkirakan juga panjang-panjang, jadi teman-teman harus memang benar-benar menguasai 8 item ini teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke soalnya. Saya bacakan yang pertama dulu ya. Salah satu orang tua murid di kelas Anda yang datang ke sekolah karena merasa anaknya tidak diperlakukan dengan baik oleh rekan guru lain. Peserta didik tersebut keliru dalam mengumpulkan tugas, namun rekan guru telah memberikan nilai pada tugas tersebut dan menolak untuk mengubah nilai berdasarkan tugas yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tidak ingin peserta didik yang lain merasa tidak adil. Tindakan yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut adalah titik-titik. Oke. Ini ada hubungannya dengan orang tua murid, berarti ini berarti masuk di pelayanan publik ya, karena di sini terkait dengan uh, peran guru dalam melayani pembelajaran gitu ya teman-teman ya, melibatkan orang tua. Maka ini termasuk pelayanan publik, memberikan pelayanan informasi kepada orang tua terkait permasalahan yang ada di pembelajaran sekolah gitu ya. Kita lihat opsi A, memediasi rekan guru dan orang tua murid dengan memberikan beberapa opsi yang dapat disepakati oleh kedua pihak. Ini berarti memberikan solusi ya, seperti melibatkan peserta didik lain untuk voting apakah tugas diterima dan memberikan tugas tambahan sebagai sanksi kelalaian. Jadi ini dari A ini baik guru, orang tua maupun teman-temannya ini tidak berkeberatan gitu ya teman-teman ya. Kalau dilakukan ini tidak keberatan, berarti semuanya puas. Ketiga pihak puas ya. Yang B meminta rekan guru bimbingan konseling untuk membantu menangani orang tua murid di saat Anda melakukan negosiasi terhadap rekan guru yang untuk memberikan kelonggaran atas kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik. Berarti ini seandainya dilakukan, maka yang baik orang tua maupun uh, guru itu bisa terselesaikan, tapi ketidakadilan yang dirasakan oleh peserta didik lain nanti menjadi pertanyaan ya. Jadi ini tapi condong juga yang B ini condong juga untuk memenangkan pihak orang tua. Kalau kita lihat dari narasi opsinya ini ya. Yang C menjelaskan situasi kepada orang tua murid dengan rasa empati dan meyakinkan bahwa terdapat kesalahpahaman. Kemudian meminta rekan guru tersebut untuk menerima memberi nilai berdasarkan tugas peserta didik yang harus dikumpulkan. Ini berarti mengalahkan pihak guru, memenangkan pihak orang tua kan gitu ya. Yang D menjelaskan situasi secara empati kepada orang tua murid bahwa tugas tidak dapat diterima karena menghindari ketidakadilan. Namun di sisi lain meminta bantuan rekan guru untuk memberikan kelonggaran agar tugas sebenarnya dapat diterima dan diberi nilai. Ini di depan dengan di belakang tidak sama artinya. Jadi ini posisi D ini memenangkan guru dan peserta didik yang lain ya, tapi orang tua tidak dimenangkan. Nah, dalam memberikan pelayanan publik mana yang terbaik ini? Tentu saja jawaban A ini yang paling tepat kan, ada semua pihak puas baik dari orang tua, guru maupun peserta didik lain. Kemudian skor kedua ini saya kira yang paling bagus yang opsi B itu ya. Skor 2-nya ada di C ya. Skor 1 atau skor terendahnya ada di opsi D. Meskipun D ini juga bagus ya. Tapi karena di sini yang dilayani adalah pertama yang pelaporan pelayanan adalah orang tua, maka kalau yang D ini kan memihak kepada gurunya kan gitu ya. Jadi orang tua pulang tidak membawa kepuasan gitu ya.
Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Nomor 2, sering terjadi kejadian di mana orang tua murid memperdebatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru atau wali kelas. Jadi ada hubungannya dengan orang tua lagi. Hal ini sering terjadi karena ketidaktahuan orang tua murid terkait perkembangan peserta didik. Untuk menghindari hal tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Karena ini tidak hubungannya dengan pelayanan, maka ini masuknya di kerjasama kelihatannya gitu ya. Oke ya, kita lihat opsi A. Kalau kerjasama, kemarin kita sudah bahas ya. Itu yang menjadi titik kunci adalah pelibatan. Sejauh mana pelibatan dan unsur mana saja yang ikut dilibatkan kan gitu ya. Opsi A, mengadakan pertemuan orang tua murid dan berkomunikasi secara berkala untuk memastikan bahwa orang tua murid memahami peran guru, orang tua dan peserta didik, kemudian menyamakan persepsi terkait capaian pembelajaran, meminta komitmen orang tua murid untuk mempercayai Anda sebagai wali kelas. Panjang sekali seperti ini teman-teman. Tapi intinya ini pertemuan dengan orang tua murid dan komunikasi secara berkala. Intinya ada jadwal rutinnya atau pertemuan berkala gitu. Yang kedua, membuat peraturan terkait pembelajaran maupun kegiatan akademik yang perlu dilakukan dan dipatuhi bersama oleh wali kelas, orang tua murid, peserta didik untuk menghindari adanya perubahan pendapat di tengah kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh wali kelas di awal semester. Jadi ini tidak ada komunikasi ya, tapi pemberian informasi tentang peraturan akademik gitu ya teman-teman ya. Yang C, meminta orang tua murid untuk melakukan pemilihan perwakilan dari salah satu orang tua agar jika terjadi ketidaksesuaian maka orang tua murid perlu berdiskusi dan menyepakati hal tersebut terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada satu pihak secara satu pintu kepada pihak sekolah maupun wali kelas. Jadi kalau yang C ini masuk di perwakilan. Yang D, senantiasa menciptakan kondisi di mana komunikasi antara orang tua murid dan wali selalu terjalin secara terbuka. Jadi ini kapan saja gitu ya. Dengan memastikan informasi diterima oleh orang tua murid untuk menghindari kesalahpahaman yang merupakan faktor utama terjadinya perdebatan antara orang tua murid dan wali kelas. Jadi ini ada komunikasi secara kapan saja ya terbuka. Tidak harus menunggu pertemuan berkala, tidak harus lain-lain gitu ya, tidak harus pakai perwakilan tapi memang ada komunikasi berkala. Kalau kita lihat dari opsi A sampai D ini yang paling banyak melibatkan ya, paling banyak pelibatannya pasti opsi D kan teman-teman ya, opsi D. Kemudian yang kedua itu opsi A, ada pertemuan berkalanya jelas gitu ya. Yang ketiga bisa pakai wakil ya, C-nya 2. Kemudian yang terakhir yang tidak ada pelibatan hanya diberikan informasi tentang peraturan akademik, berarti skornya 1. Maka jawaban terbaiknya opsi D itu teman-teman. Oke, next berikutnya, salah satu peserta didik Anda meminta izin untuk tidak hadir ke sekolah karena perlu menghadiri acara keluarga. Sebagai wali kelas, Anda mengirimkan informasi seperti tugas atau pengumuman yang peserta didik tersebut lewatkan selama tidak hadir. Saat kembali, orang tua peserta didik tersebut memberikan Anda oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Anda memberikan informasi. Sikap Anda saat hal tersebut terjadi adalah ini. Nah, soal ini terkait dengan penyuapan ya. Penyuapan model apapun gitu ya teman-teman ya. Hadiah atau lain-lain itu termasuk penyuapan. Nah, ini masuk ke dalam unsur integritas yang ditanyakan ya, kisi-kisinya atau indikatornya masuk di integritas. Maka kita pilih yang paling berintegritas dari opsi A sampai opsi D teman-teman. Nah, kalau diberikan hadiah harusnya apa? Yang berintegritas itu yang menolak teman-teman. Jadi yang menerima itu skornya rendah, yang menolak skornya pasti tinggi gitu ya. Yang A, menerima pemberian tersebut karena tujuannya adalah ucapan terima kasih dari orang tua murid atas jasa Anda sebagai wali kelas ya. Ini berarti melanggar integritas. Menerima pembelian tersebut kemudian membagikan oleh-oleh kepada rekan guru agar tidak menjadi pemberian untuk Anda sendiri. Ini juga melanggar integritas. Berterima kasih namun menolak pemberian tersebut dan menjelaskan bahwa memberikan informasi merupakan bagian dari tugas wali, ini integritas. Menolak pemberian tersebut dan memberitahu orang tua murid agar tidak lagi memberikan barang apapun kepada pihak sekolah, ini juga integritas. Dari C dan D ini bagus yang mana? Bagus yang C karena di situ selain
integritas juga paham bagaimana integritas itu dilaksanakan gitu ya teman-teman ya. C-nya skornya 4, D-nya skornya 3, antara A dan B ini lebih bagus yang mana skornya yang lebih tinggi, yang lebih mendekati integritas. Yang B tentunya teman-teman. Yang A ini paling rendah karena di situ dijelaskan bahwa ucapan terima kasih dari orang tua murid atas jasa Anda. Nah, ini menganggap bahwa pekerjaan Anda itu adalah jasa. Padahal itu kan enggak, itu sebagai job description Anda kan. Anda harus melaksanakan pekerjaan itu kan memang. Sudah menjadi tugas Anda untuk melayani kan gitu. Jadi skor tertingginya opsi D, opsi C gitu teman-teman ya. Kebijakan umumnya dibuat sebagai pedoman untuk bertindak dan berfungsi sebagai mana mestinya. Strategi efektif yang Anda usulkan dalam membentuk kebijakan di sekolah Anda. Ini kalau kita lihat opsi pilihan gandanya ini terkait juga dengan kerjasama. Ingat teman-teman, kalau kerjasama itu siapa saja yang terlibat, kemudian sejauh mana keterlibatannya, teman-teman harus paham itu. Mana yang melibatkan paling banyak pihak, kemudian sejauh mana pelibatannya itu menjadi kata kunci utama untuk menjawab soal-soal kerjasama ya. Yang A, melibatkan seluruh warga sekolah dan dalam menyusun kebijakan dalam bentuk evaluasi seperti mengadakan penilaian aktivitas, materi pembelajaran dan kinerja guru, hingga kotak saran daring yang dicek dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti pelibatannya seluruh warga sekolah dalam penyusunan kebijakan apapun nih. Seluruh warga sekolah. Pelibatannya sampai ke bahan evaluasi, materi dan lain-lain. Yang B, menggunakan peraturan pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan serta memastikan bahwa seluruh pihak seperti guru, orang tua, murid hingga warga sekolah memiliki perwakilan yang ada dalam proses pembentukan kebijakan ya. Jadi ini ada perwakilan saja yang hadir. Yang C, menjunjung tinggi transparansi dalam pembuatan kebijakan sekolah agar seluruh pihak memahami asal-muasal kebijakan, memberikan akses kepada seluruh warga sekolah untuk mengikuti proses pembuatan kebijakan. Ini tidak ikut dalam pembuatan, tapi hanya mengikuti prosesnya saja, melihat-lihat ya, diberikan akses saja. D, menunjuk perwakilan yang representatif untuk mewakili masing-masing pihak warga sekolah dalam pembuatan kebijakan serta menjunjung tinggi transparansi dan standar objektif dalam prosesnya dengan memberikan informasi secara berkala terkait proses yang berlangsung. Ini berarti yang terlibat adalah perwakilan dari berbagai pihak ya, dari berbagai pihak. Oke, kalau kita lihat ya yang mana yang paling banyak pelibatannya ya opsi A ini yang seluruh warga, yang kemudian opsi D ini menduduki peringkat kedua ya. Kemudian peringkat ketiganya ada di perwakilan sekolah yang hadir ya. Duanya di sini yang hanya memberikan akses saja, tidak diberikan masuk di dalamnya. Ini opsi C, ini skornya 1. Maka jawaban terbaiknya opsi A gitu ya teman-teman ya. Anda tergabung dalam tim kurikulum di sekolah Anda. Dalam prosesnya tidak dipungkiri bahwa adanya hambatan dalam berkoordinasi seperti salah persepsi antar guru dan tenaga kependidikan di unit kerja kurang lancar dalam berkolaborasi sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan bersama. Mengetahui situasi tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga hubungannya dengan kerjasama juga. Kerjasama. Maka kita akan lihat opsi A sampai opsi D ini yang hubungannya dengan pelibatan. Yang A, mempertahankan berkolaborasi dengan unit kerja lain yang memiliki sudut pandang serupa sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan di sekolah. Ini ya, ini memilih kerjasama dengan pihak yang memiliki sudut pandang yang sama. Yang B, memprioritaskan komunikasi solid dalam satu forum bersama dengan seluruh tim unit kerja dengan adanya masalah atau tidak ada masalah ya. Jadi ini yang difokuskan adalah komunikasinya ya. Yang C, menyusun rencana aksi yang jelas dengan berkolaborasi antar unit kerja, mendiskusikan permasalahan dan menyepakati tujuan yang ingin dicapai bersama. Ini bagus sekali, tapi ini bentuknya bukan komunikasi solid, tapi ini rencana aksi ya. Pakainya rencana aksi. Jadi menghindari benturan yang ada di sekolah atau benturan persepsi, itu menggunakan rencana aksi yang jelas gitu ya.
yang dia mengadakan pertemuan rutin antar unit kerja yang terlibat untuk membahas masalah persepsi dan perbedaan pandangan. Ini menggunakan pertemuan rutin. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi D ini yang paling banyak melibatkan baik dalam jumlah maupun proses, ini tentu saja yang B dan C ini paling bagus. Nah, kalau C ini fokusnya di antar unit kerja gitu ya. Kalau B, lihat teman-teman, seluruh tim unit kerja. Dia berarti B dan C bagus yang B. 4-nya di sini, C-nya di sini, kemudian D-nya skornya 2, kemudian yang A skornya 1. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B gitu teman-teman. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena untuk mempelajari itu ya untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli e-book ya dari My Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. E-book P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SJT ini untuk semua mapel. Nah, dari e-book itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya yang P3 ya. Harganya cukup 50.000, silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini. 085712166998. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.